selama 3 kali permainan. Nah, kita menang terus. Nah, nggak ada kata-kata kalah. Nah, terus di situ aku terus dia kayak gini, ini judi online ya, saya tanya gitu. Terus dia bilang kayak gini, ngeyakinin saya, ini bukan judi online sayang, kayak gitu. Sebenarnya ya judi online, tapi kita nggak main judi lah. Kalau main judi itu ada kalahnya. Kalau ini kan kita main menang terus karena kita mainnya di jam kerusakan sistem. Dia bilang kayak gitu, Miss. Terus? Nah, terus dia mancing saya buat akun. Nah, terus saya nggak mau lah, saya bilang kayak gitu. Kalau kalau akun kamu ya udah pakai akun kamu aja, saya bilang kayak gitu kan, Miss. Terus dia bilang kayak gini. Terus enggak, saya bikinin akun kamu, saya mau bantu kamu mumpung saya ada project kayak gini, dia bilang kayak gitu, Miss. Terus karena peluang yang sangat langka loh, belum tentu saya ini kedepannya dapat project seperti ini lagi. Saya di sini cuma 12 hari, dia bilang kayak gitu, Miss. Nah, terus saya itu dengan bodohnya tuh mau dia buatin akun, terus saya login, terus saya suruh ngisi saldo. Nah, terus saya bilang kayak gini, saldonya berapa? Saya tanya gitu kan. Katanya 1.000. Oh, saya mikirnya tuh 1.000 Hongkong, Miss. Aku bilang iya. Nah, terus ternyata kayak gini, ya udah kamu kirim. Terus loh kok kirim? Kamu kirim kalau USD itu kalau sekarang 17.000, kamu kirim sekitar 17,5. Saya bilang kayak gini, kamu gila ya, saya di sini aja saya pikir itu $1.000 Hongkong. Saya bilang kayak gitu, Miss. Terus bukan, dia bilang gini, bukan sayang, itu dolar USD katanya, Amerika Serikat, dia bilang kayak gitu. Kalau 1.000-nya sekitar 17 juta, terus 17 juta setengah apa berapa gitu, misalnya sedikit. Nah, terus di situ ya udah separuh aja, nanti yang separuh saya yang bayar kayak gitu, Miss. Itu yang membuat saya tergiur, Miss. Nah, ternyata itu sebuah pancingan. Nah, saya kirim 9 juta dan dia kirim 8.500.000. Itu tuh semuanya ada buktinya, terus kayak ada transferannya gitu loh, Miss. Nih, atas nama sekian bank ini, terus kirim di sini gitu. Terus? Terus dia kirimin saya, Miss. Nih, saya sudah kirim sayang, sekarang kamu tinggal kirim. Nah, di situ yang membuat saya percaya, Miss. Akhirnya saya kirimlah 9 juta, itu uang pertama 9 juta. Terus? Nah, terus kan udah jalan 2 hari, Miss. Dia udah jalan 2 hari kita main seperti itu. Nah, terus bos saya, majikan saya di sini tuh polisi, Miss, dua-duanya. Terus? Nah, suatu ketika saya sedang masak, itu kan saya login di kalau jam rusak yang kedua jam 19.30 waktu Hongkong, Miss. Nah, saya di situ kan lagi masak buat makan malam. Nah, saya handphone saya taruh di atas mesin cuci. Saya itu kan tinggal pencet-pencet aja, Miss. Nah, jadi saya masih bisa kerja sambil main gitu. Terus? Bos cewek saya masuk buang sampah, dia ngeliat handphone saya. Nah, terus dia bilang kayak gini, loh kamu ini apa? Bos saya mungkin tahu dong, karena bos saya itu polisi. Terus? Nah, terus oh ini saya cuma main game, saya bilang kayak gitu. Terus dia dilihat lagi sekali lagi layarnya, ini gambling katanya. Terus dia langsung, saya kan masih kerja setahun, Miss, belum mengerti banget bahasa Kantonis. Jadi kayak dia ambil handphone, dia transit, terus kayak gini, apakah kamu bermain judi, seperti itu. Nah, terus saya di situ udah nggak bisa bohong dong, karena di situ dia udah lihat layar handphone saya. Terus dan akhirnya saya mengaku. Terus oh iya, saya bilang iya kayak gitu. Terus dia bilang, Cece, itu tidak boleh, itu ilegal. Kamu tahu saya dan Singsang itu kerjaan saya tuh apa, kayak gitu. Kamu bisa dipenjara kayak gitu. Gini, Mi,
gini Miss, yang bikin sedikit kocaknya gini, dia bilang kayak gini majikan saya, Cece, saya di luar sana mencari kasus ini dan sekarang pembantu saya malah main seperti ini, dia bilang kayak gitu. Terus. Terus saya cuma bisa bilang saya sorry, terus saya bilang minta maaf, saya bilang kayak gitu. Terus. Nah, Aduh, ini kasus ini. Terus. Nah, makanya aku tuh pengen banget speak up sama Miss Yuni dari kemarin. Ini kasus saya tuh sedikit menarik tapi belum direkod gitu loh, maksudnya belum direkod. Belum ada yang tahu ya, Cindo ngakunya Cindo ternyata mencepongsori judi online, habis itu dengan alasan cinta mempengaruhi kalian, seperti itu. Iya. Terus. Pokoknya tuh, nah terus sampai sekarang tuh kayak gini nih. Nah, kita lanjut cerita dulu nih. Nah, terus bilang gini, bos saya bilang kayak gini, ini ilegal, kamu nggak boleh, kayak kamu bisa dipenjara. Apakah kamu kemarin di agensi kamu nggak dikasih lihat foto? Dia bilang kayak gitu, Miss. Terus? Foto-foto tentang, maksudnya di sini yang diboleh tidak dibolehkan gitu. Terus? Nah, terus saya cuma bisa di situ karena saya pasrah ya, Miss. Saya cuma bilang iya maaf karena saya ngaku salah gitu. Nah, terus di situ saya langsung menghubungi si Cina itu. Oke, terus si Cina itu. Oke, terus. Iya. Terus saya menghubungi si Cina itu, terus saya bilang langsung urgent gitu, bisa bicara. Terus iya bicara apa? Saya pengen bicara melalui telepon karena ini urgent, saya bilang kayak gitu. Terus? Nah, terus dia bilang kayak gini, langsung telepon nih setelah sekitar jam 9:30 itu kan saya udah free, itu dia langsung telepon. Nah, terus dia tanya ada apa? Saya mau ambil duit, saya bilang kayak gitu. Terus ditarik, kenapa ditarik? Kita tarik nanggung loh, kayak gitu katanya Miss. Terus saldonya lo masih 3.000, tunggu 5.000 katanya gitu. Terus? Nah, terus saya takut, bos saya ini di sini tuh kerjanya tuh custom, polisi semua, cewek cowok, saya bilang kayak gitu, Miss, saya jelasin. Terus? Nah, terus saya nggak mau kena masalah. Dia lihat waktu saya login, saya main itu, dia lihat, nggak sengaja dia lihat, saya bilang kayak gitu. Saya pokoknya mau tarik uangnya. Jangan sayang, dia bilang gitu, ini tarik nanggung saldo. Ya udah kita main rapi aja katanya gitu, Miss. Nah, di situ jadi setiap waktu 2:30 itu saya masuk kamar mandi, Miss, buat main itu karena yang di kamar mandi nggak terpantau CCTV. Nah, karena di situ bos saya benar-benar mantau karena saya disuruh stop, mau nggak boleh main lagi gitu. Oke. Jadi giliran itu terus dia bilang kayak gini, bisa nggak kamu tambahin saldonya biar nanti kita depo banyak, biar hasilnya juga banyak kayak gitu. Oke. Terus saya bilang nggak bisa, kamu pinjam dulu sama teman. Nah, di sini saya tuh kayak ada sahabat yang paling deket sama aku, dia kerja di Satit. Nah, terus aku dengan bodohnya tuh kayak WhatsApp dia kayak gini, Gi ada saldo nggak kayak gitu. Terus berapa? 10 juta, gila banyak banget. Biasanya kamu nggak sebanyak itu, dia bilang kayak gitu, Miss. Nah, terus saya bilang kayak gini, enggak, ini nanti dibalikin karena saya sedikit percaya dengan omongan si Cina itu. Terus mungkin juga terobsesi dengan saya udah dibutain sama yang namanya suka gitu ya, Miss ya. Betul, jadi apapun dimanfaatkan. Iya benar. Nah, terus setelah itu terus nggak ada, teman saya bilang nggak ada, aku bilang teman saya nggak ada kayak gitu. Terus kamu bisa nggak minta ibu kamu, sampai kayak gitu, Miss. Wah. Terus saya bilang nggak bisa lah, aku uang kalau udah di ibu aku tuh udah nggak bisa keluar lagi, ibaratnya kayak uang yang udah masuk ibaratnya di tabungan, nggak boleh dikeluarin lagi kalau benar-benar nggak keperluan gitu loh, Miss. Terus malamnya itu saya udah nggak telepon si Cina itu, saya ditelepon sama si teman saya ini, Miss. Teman saya ini tuh kebetulan tuh dulunya sebelum di Hong Kong dia juga pernah main yang namanya kayak slot kayak gini ya.
Jadi Terus? dia sedikit ngerti. Nah dia bilang kayak gini, udah kamu tarik belum? Belum. Terus gini, cepetan tarik. Dia bilang, kok aku di sini ngerasa ada yang curiga ya gitu. Terus kenapa? Ya masa namanya kalau ibaratnya depo itu hasilnya berapa kan jadi satu. Kok kamu ini malah mau depo lagi kayak gitu. Terus teman saya tuh udah kayak sedikit curiga, Miss. Nah, terus tapi saya tetap dengan dengan pendirian saya karena saya udah dibutakan dengan rasa suka gitu. Betul. Terus? Nah terus teman saya udah ngingetin, saya terlalu khawatir sama kamu, semoga pikiran saya aja yang negatif kayak gitu. Nah terus giliran gitu tuh dia tuh siangnya waktu jam main itu nelpon lagi, Miss. Terus gini, kamu bisa depo lagi nggak? Terus saya bilang nggak bisa. Kalau kamu mau marah ya marah silakan. Ya udah saya aja yang nambahin saldo kamu. Dia bilang kayak gitu, Miss. Nah langsung itu tuh detik itu juga dia tuh kirim 2.000 USD. Kalau dirupiahin sekitar 34. Wah, terus? Nah itu tuh benar-benar ada buktinya. Nah kalau Miss Yuni tuh nanti misalnya saya bisa sharing foto juga ke Miss Yuni bisa lihat itu tuh settingan apa benar-benar dia tuh kayak resi pengiriman asli gitu. Terus? Nah karena di sini bukti tuh kayak belum aku hapus semuanya loh, karena benar-benar kayak sekilat petir gitu, Miss. Kisah saya ini. Terus habis itu dia depo. Nah terus main memang sekali depo banyak, hasilnya memang banyak, Miss. Nah di situ saldo saya itu ke 8.000, kalau dirupiahin tuh sekitar 141 juta. Nah terus ditarik kan, Miss. Di sini, Miss, yang bikin kejanggalan dan yang dinamain pajak. Makanya saya bilang kasus saya ini mengenai pajak, mengenai perjudian online dan scammer love gitu. Nah ternyata giliran diambil, Miss, itu tuh katanya gini, Miss. Saya udah sedikit lupa kata-katanya yang seingat saya aja ya, Miss. Katanya gini, buat pelanggan yang terhormat, Anda melebihi limit, katanya penghasilan saya main judi itu melebihi limit yang ibaratnya maksimum gitu loh, Miss, terlalu banyak gitu, over. Jadi kamu main judi sampai kelebihan, over, kena pajak? Nah kena pajak. Nah berapa, Miss, pajaknya? 42 juta. Wow, kena pajak 42 juta dari judi. Waduh, ini scammer beneran ya berarti ya? Nah terus saya bilang kayak gini, Miss, ke Cina itu kayak gini. Terus mampus saya bilang kayak gitu. Terus gimana ini